down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Seno Aji Solin dari Prodi PGSD Angkatan 22. Di video kali ini saya akan membahas kasus yang menggemparkan warganet Indonesia akhir-akhir ini. Sebelum masuk ke pembahasan kasusnya, saya ingin bertanya kepada kalian, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu kasus hacker Bjorka. Publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka, juga menyebarkan 26 juta data pelanggan IndiHome. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Bjorka. Tak tanggung-tanggung, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Bjorka tidak selesai di Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebanyak 105 data masyarakat disebarkan Bjorka. Tak cukup sampai instansi negara, Bjorka mulai menyasar data pejabat. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya. Pada 9 September, Bjorka mengulik dokumen rahasia Presiden periode 2019-2024. Surat rahasia dari Badan Intelijen Negara BIN kepada Joko Widodo tak luput dari peretasan ini. Kasus ini menggambarkan tantangan keamanan yang kita hadapi di era digital saat ini. Siapa sih Bjorka? Bjorka adalah seorang hacker yang mahir dalam dunia cyber. Telah menarik perhatian banyak orang karena membocorkan data-data yang diantaranya adalah data pelanggan IndiHome, data KPU, data registrasi SIM card, dan daftar surat ke Presiden Indonesia. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan perkembangan teknologi yang sangat cepat yang dapat digunakan oleh hacker untuk tujuan yang tidak etis. Pertama, kasus hacker Bjorka ini mengingatkan kita akan pentingnya keamanan dalam penggunaan teknologi. Di era digital saat ini, kita sangat tergantung pada teknologi. Dengan hal itu, kita perlu menjaga informasi pribadi dan data kita dengan aman. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap ancaman keamanan yang mungkin timbul. Selanjutnya, kasus ini juga menyoroti tantangan hukum dalam mengejar dan menghukum pelaku kejahatan di dunia maya. Seringkali hacker seperti Bjorka dapat menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi di lingkungan yang sulit untuk dilacak. Diperlukan kerjasama internasional dan upaya penegakan hukum yang efektif untuk menghadapi tantangan ini. Namun, meskipun kasus ini menggambarkan ancaman dan kerentanan kita terhadap kejahatan cyber, kita juga harus mengakui peran positif yang dapat dimainkan oleh para ahli keamanan digital. Para ahli keamanan ini bertugas untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan, serta membantu mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker. Selain itu, kasus hacker Bjorka juga memicu perdebatan tentang etika di dunia hacking. Sementara hacker seperti Bjorka melanggar hukum dan melakukan tindakan yang tidak etis, ada pula kelompok ethical hackers yang secara etis mencoba untuk melindungi sistem dan melaporkan celah keamanan kepada pemilik sistem. Diskusi ini menekankan pentingnya menumbuhkan etika digital dan mempromosikan praktik yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dalam menghadapi kasus-kasus hacker seperti Bjorka, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum menjadi kuncinya. Perlindungan data, peningkatan keamanan infrastruktur digital, dan pendidikan mengenai keamanan cyber harus menjadi prioritas bersama. Kita semua harus berperan aktif dalam melindungi diri kita sendiri dan berpartisipasi dalam upaya melawan kejahatan cyber. Melalui kesadaran, pendidikan, dan kerjasama, kita dapat mengurangi risiko serangan cyber dan menjaga keamanan digital kita. Mari kita bersama-sama membangun dunia digital yang aman dan terjamin bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video saya. Satu pesan dari saya,
Mari kita terus mempelajari dan beradaptasi dengan perubahan teknologi demi menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Saya Bayu Senwaji Solihin, pamit undur diri.